Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan refleksi yang ke-6 ya. Kegiatan refleksi yang ke-6 itu sudah menunjukkan bahwa kegiatan kita akan berakhir ya, istilahnya kurang 5 lagi untuk kegiatannya ya. Jadi ya nggak banyak kok, slide-nya nggak banyak, hanya ya kita melakukan review ulang aja kira-kira begitu. Jadi ini sudah terlihat ya slide-nya Bu Tias? Ya, sudah ya. Jadi teman-teman, jadi kita melakukan refleksi yang ke-6. Nah, terus apa yang sudah kita pelajari? Flashback sedikit yang sudah kita pelajari untuk kita refleksi dalam kegiatan refleksi yang ke-6 ini adalah kegiatan inspirasi. Nah, jadi teman-teman kalau kita mengingat lagi inspirasi yang kedua itu Butia sengaja mengambil inspirasi dari seorang difabel. Siapa namanya? Ada yang masih ingat, teman-teman? Halo, ada yang masih ingat namanya siapa? Yang ketua ya, Kusbandono ya. Bandono. Ya, Mas Kusbandono. Jadi beliau adalah ketua PJNI Kabupaten Jember dan ini ada sebuah cerita unik ya teman-teman. Jadi salah satu tim ekonomi kreatifnya Jember itu adalah Brother K. Jadi dia itu satu tim dengan saya ketika kita punya gawe di Kemenparekraf dan Kemendes juga. Beliau nggak tahu sama sekali karena memang nggak banyak dilirik ya. Kalau atlet Jember itu yang difabel mempunyai prestasi membawa medali perak dan perunggu pada PON di Papua tahun ini. Jadi Jember itu ada apa ya kayak balio-balio di setiap sudut kota yang menggambarkan apa namanya orang-orang yang bukan berpengaruh ya. Kalau berpengaruh itu kan cenderung pejabat. Tapi orang-orang yang mempunyai andil di Jember. Nah, bisa itu dari ekonomi kreatif, dari digital marketing dan sebagainya. Nah, saya bilang, Mas Bro, ya Mbak, Jember itu punya loh atlet difabel yang saya rasa itu harus ditampilkan dalam balio-balio itu. Nah, jadi Jember itu jagonya sekarang adalah wis wayahe. Wis wayahe itu sudah waktunya ya. Nah, sudah waktunya lah saat itu sebelum balio-balio itu diisi dengan toko-toko yang berpengaruh di Jember. Itu kita membuat sebuah statement enteni wayahe. Jadi enteni itu tunggu waktunya. Nah, saat itu saya bilang ada apa namanya atlet berprestasi, tolonglah itu ditaruh. Dan seketika itu juga paginya saya itu ditelepon sore, Mbak Bro, ini sudah saya ganti wajahnya. Jadi ini yang diminta oleh jenengan kan, kalau atlet difabel itu dimasukkan ke salah satu orang-orang yang harus ada wajahnya di balio-balionya Jember. Oh, sip Mas Bro. Nah, artinya di situ apa? Saya itu sangat mendukung Mas Kusbandono dari segi apa ya? Bahwa kita harus menghargai orang-orang. Nah, termasuk kalau kita flashback ya ke ceritanya Pak Davi di Jember Fashion Carnaval ya, Jember Fashion Carnaval itu kita bisa belajar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan dilirik oleh orang lain, termasuk pemerintah, ketika kita belum menunjukkan prestasi. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini
Terus yang kedua, apa ini teman-teman? Kalau kalian kita flashback pembelajaran. Gotong royong menanggulangi COVID-19. Ya, gotong royong penanganan COVID-19 di perumahan Bumi Mangli Permai. Ya, jadi ini dari sini kita bisa belajar bahwa kita sebagai manusia itu harus saling bergotong royong. Kita tidak melihat siapa yang harus kita tolong, asal terutama tetangga ya. Kalau misalnya kita mendapatkan musibah, ya naudzubillah min dzalik ya, misalnya sakit atau meninggal dan sebagainya. Itu nggak mungkin misalnya saudara saya dari Lamongan yang akan dulu menolong saya, tapi pasti tetangga. Lah dari tetangga-tetangga terdekat itu kita mempunyai saudara yang sebenarnya tidak ada ikatan darah dengan kita. Terus apa lagi kira-kira teman-teman yang bisa diambil maknanya dari kegiatan gotong royong penanganan COVID-19 ini? Silakan. Siapa yang ingin berpendapat? Monggo. Kayaknya ini banyak kesibukan semua ini. Jadi Bu Tia sungkan mau memberikan kuliah lama-lama. Apa kira-kira? Mungkin Rizka Yani, mungkin? Atau Vika Yuniar Manurung? Habibah? Ayo siapa? Kita merefleksi loh ya. Jadi Bu Tias itu harus lebih banyak dialog dengan kalian. Apa kira-kira pembelajaran apa yang didapat dari penanganan apa ketika kita membahas gotong royong penanganan COVID-19? Waduh, nggak ada yang nyautin ya. Oke, sekarang kita ke terakhir kegiatan kebinekaan kita yang akan kita refleksi. Ada yang ingat ini candi apa? Kebangetan kalau nggak ingat ini. Candi apa ini? Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu. Ya, Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu itu menggambarkan apa? Ayo, masa lupa? Baru hari Sabtu kemarin. Seorang raja yang masih muda, Bu. Kenapa, Martin? Seorang raja Majapahit. Seorang raja Majapahit. Ya, siapa rajanya namanya? Lupa. Lupa, ya. Bajang itu artinya bayi ya. Ratu itu ya artinya ratu. Nah, jadi Candi Bajang Ratu itu merupakan sebuah gerbang pintu masuknya Majapahit yang pembangunannya itu didedikasikan untuk menandai salah satu raja kedua Majapahit yang dinobatkan menjadi raja itu umurnya notabene masih kecil atau masih muda. Jadi Bajang itu kecil ya. Siapa namanya rajanya? Jaya Negara, Bu. Ya, Raden Jayanegara. Oke, berarti Habibah memang senang sejarah ini ya. Oke teman-teman. Jadi dari ketiga kegiatan kita, mulai dari inspirasi dari Mas Isbandono, ayo ikut kuliah Mama ya. Nah ini, itu tuh kakaknya itu. Ada Mbak Afifa, ada Mbak Agnes, ada Mbak Martin. Rumahnya jauh-jauh semua itu. Nanti kalau adik mau ke sana, harus naik apa? Kalau jauh naik, pesawat. Nyantuk sudah ini. Ya, pembelajaran apa yang kita dapat? Kalau dari segi pluralistik atau pluralitas dan toleransi. Apa kira-kira? Ayo. Keberagaman, Bu.
Nah, oke, keberagaman. Iya, Nek. Maksudnya Bu Tias itu begini, dari kegiatan inspirasinya Mas Kus Bandono itu, kalau dari segi keberagaman dan toleransi, pembelajaran apa yang kita dapat? Adanya keberagaman antar perbedaan sesama, Ibu. Saya Bu. Mohon maaf ya, tadi sponsor saya agak rewel karena kakaknya nggak ada, kakaknya ngaji. Oke, pembelajaran apa yang kita dapat dari segi pluralismenya dan toleransinya? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Rizka Yani. Pelajaran yang saya dapat dari pertemuan kemarin itu adalah bahwa orang yang punya keterbatasan juga bisa melampaui batasan tersebut, Ibu. Dia bisa menjadi seperti orang normal pada umumnya. Dia bisa meraih cita-citanya, dia bisa meraih prestasi, begitu, Ibu. Ya, luar biasa. Kalau dari segi toleransi, gimana? Apa yang kita dapat dari kegiatan inspirasi, kegiatan gotong royong penanganan COVID-19 ataupun dari kunjungan ke Candi Bajang Ratu? Apa yang kita dapat kalau dari segi toleransi? Cowok mungkin cowok Yosti atau Riman Kasim? Farid mungkin? Atau Enrico Yohanes? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Riman. Halo. Oh ya. Kalau dari toleransi sih yang saya dapat dari penanganan COVID kemarin itu, ternyata saya tersadar bahwa toleransi itu bisa dibangun dari saat terkena COVID itu sendiri. Kan waktu pertama di saat terkena COVID kan kita pasti parnoan, terus udah kayak jaga jarak dan pokoknya udah apa ya, hubungan sosialnya udah kayak merenggang gitu loh. Nah tapi pas untuk biar supaya apa ya, karena kita care satu sama lain, jadi toleransinya pun itu terbangunlah di situ Bu. Kayak misalnya nggak pedulilah dia orang agamanya apa atau dia rasnya apa, tapi karena dia misalnya terkena COVID, jadi kita juga harus bantu gitu. Jadi ternyata toleransi itu bisa dibangun melalui apa ya, melalui suatu event kayak misalnya kita kalau ingin membantu seseorang gitu kan, kita nggak perlu harus melihat dulu ras kamu apa atau agama kamu apa untuk. Terima kasih. Ya itu memang dari, jadi kalau kita bisa kita bantu kan, karena ya kita tuh walaupun apa. Ya, mungkin ada yang ingin berpendapat lain, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Martin. Dari kegiatan kita yang kita lalui minggu kemarin itu, kalau kita berbicara soal toleransi, kita dapat menghargai orang lain, terkhusus kepada misalnya untuk saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas itu kan cenderung kita yang memiliki tubuh yang sempurna itu berpikir bahwa mereka itu mungkin tidak akan seperti kita, tapi di pengalaman yang diberikan oleh
Maskus kemarin kita dapat lihat bahwa kita saling menghargai lagi. Terus untuk yang penanganan COVID seperti yang dikatakan Rina itu ya, kita semakin saling menghargai antar tangga, karena ya bagaimanapun seperti yang Ibu Tias katakan ya, orang pertama yang akan menolong kita kalau misalnya kita dalam masalah adalah tetangga kita, bukan saudara kita yang berada jauh dari kita. Jadi seperti itu dari saya. Ya, terima kasih Martin. Nah, ini juga sudah ya. Jadi kita mendapatkan banyak inspirasi dari Maskus kemarin. Artinya orang yang terbatas saja bisa melampaui batasnya. Ya, apalagi kita yang secara fisik diberikan kesempurnaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tinggal bagaimana kita bisa mengelolanya. Seringkali saya berpesan kepada mahasiswa saya, kalau orang yang pintar itu banyak sekali, sampai bisa minteri orang ya, seperti koruptor apa dan sebagainya. Tapi kalau orang yang suka menolong dengan tulus, orang yang suka berbagi, dan yang punya etika serta attitude yang bagus, itu sangat jarang saat ini. Karena orang itu terkadang kita berhubungan dengan orang itu atas dasar kepentingan. Nah, itu hal-hal seperti itulah. Kalau kita flashback kepada nilai-nilai Pancasila yang mengusung gotong royong, yang mengusung kekeluargaan, itu seolah-olah lenyap dalam masyarakat modern saat ini. Karena seseorang berhubungan dengan orang lain itu kebanyakan atas dasar kepentingan. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa adanya penanganan COVID-19 di Bumi Manglit Permai kemarin itu termasuk sebuah bingkai atau kaca bahwa ini sebuah pandemi yang ditakuti luar biasa. Ternyata itu bisa kita atasi ketika kita kembali kepada esensi nilai-nilai luhur bangsa. Apa itu? Gotong royong dan toleransi, kekeluargaan juga. Nah, itu teman-teman. Jadi catatan terakhir dari Bu Tias hari ini adalah setiap hari lahir orang-orang yang sukses dengan mimpi mereka. Dan selanjutnya, orang-orang yang sukses itu adalah Anda atau kita-kita semua yang ada di sini. Nah, itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja inspirasi refleksi ya dari kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Teman-teman, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya teman-teman, silakan. Jadi apa yang belum ada itu refleksi terkait Candi Bajang Ratu ya. Apa kira-kira yang didapat oleh teman-teman ketika kita melakukan kunjungan secara virtual ke Candi Bajang Ratu? Monggo. Kayaknya banyak kegiatan semua ya akhir tahun ini. Makanya tadi ada yang izin ke saya, terus Agnes juga ada kuis dan sebagainya.
Sibuk semua ini akhir tahun ya. Iya Bu, ada agenda organisasi besok jadi makanya sih Gitu. Aktif di organisasi apa, Martin? Kesenian? bukan sebuah organisasi daerah, Oh, organisasi daerah luar biasa. Tentang apa, Martin? tentang pendidikan. Oh, tentang pendidikan luar biasa. Jadilah pembaharu dalam apa ya? Dalam dunia pendidikan. Intinya begitu. Oke. Kalau dari Candi Bajang Ratu sendiri, apa kira-kira teman-teman yang kita dapat pembelajarannya? Apa? Mungkin Yuni adalah. Oh, saya siapa saya tadi? Saya Bu. Oh ya, silakan. Itu ada nilai-nilai sosial yang bisa dilihat dari corak dari candi tersebut. Misalnya yang ada di apa Bu, yang di samping candi itu, yang apa namanya di situ, yang Relief. ya relief. Reliefnya. Ya, kita bisa lihat bagaimana kehidupan sosial pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit. Seperti itu, Bu. Ya, itu termasuk salah satu bukti-bukti sejarah ya. Intinya begitu. Dan dari Candi Bajang Ratu juga kita bisa mengetahui bahwa Indonesia itu pernah punya sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan yang apa ya, hampir menguasai seluruh Indonesia, bahkan kekuasaannya itu sampai ke luar negeri juga ya. Tapi karena adanya perang peregrek atau perang saudara itu bisa hancur. Nah, jadi kebanyakan organisasi itu teman-teman, ketika dia sudah besar, dia dibangun dari kecil, terus dia mencapai sebuah kebesaran, abad kejayaan ya, itu akan gampang roboh bukan karena ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari luar. Ya, ATHG ya. Kalau kalian belajar apa namanya kewarganegaraan itu kan ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan ya di materi wawasan Nusantara itu. Tapi yang lebih mengancam itu adalah dari dalam sendiri. Ya kan? Termasuk kalian. Kalian itu bisa sukses atau tidak, kalian bisa menjadi apa. Itu kalau menaklukkan orang lain, itu gampang. Tapi bagaimana kita menaklukkan diri kita sendiri? Istilahnya rasa males, rasa bosan kita, rasa egois kita, itu yang lebih sulit. Jadi kuncinya itu ada pada diri kalian sendiri. Cobalah kalian mulai sekarang itu menata apa ya? Menata sebuah rencana. Jadi misalnya tahun ini, bulan ini, atau saya usia segini saya harus apa. Nah itu mau nggak mau terkadang saya tuh bilang sendiri, dia sendiri pada diri saya, ya Allah, nek aku nuruti malas, aku nggak akan jadi apa-apa. Itu sering saya ucapkan waktu saya masih muda. Tapi kalau sudah usia segini, rasa itu sudah hampir nggak ada. Artinya apa ya? Mungkin saya hanya perlu sabar sekarang itu, Martin. Jadi misalnya kayak gini, waktu ngajar anaknya rewel, harus sabar. Terus enak-enaknya kuliah atau mau kemana, anaknya minta didongengin atau apa, padahal mata itu rasanya sudah ngantuk luar biasa. Jadi kalau zaman saya masih muda dulu, itu kata-kata yang sering saya ucapkan kepada diri saya adalah jangan malas. Tapi kalau sekarang sabar, sabar dan sabar. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman? Atau sharing yang lain, silahkan, monggo. Kenapa sih kok nangis? Mama. Ada adzan ya, kita break sebentar ya.
Maaf Ibu, unmute Bu. Ibu masih boleh memberikan pendapat tentang materi refleksi kita, Bu? Iya boleh, cuma Bu Tias unmute ya, karena di sini adzan. Oke, silakan. Maaf Bu, nggak apa-apa, siap azannya nanti Bu. Ya makanya tadi saya minta break itu karena ada adzan di sini ya. Ya, oke, silakan Yuni Adela. Adzannya sudah berakhir, monggo. Baik Ibu. Yang pertama yang saya ingin memberikan pendapat itu tentang candi gitu. Candi yang disampaikan pada materi ini ataupun candi-candi lain yang ada di Indonesia itu adalah salah satu bukti luar biasaannya Indonesia pada zaman dulunya kayak gitu. Dimana kita tuh pada zaman yang dulu mungkin belum punya teknologi yang luar biasa gitu, tapi sudah mampu menciptakan karya-karya arsitektur yang bahkan jika dilihat suasana zaman sekarang aja mungkin akan butuh waktu dan tenaga yang luar biasa untuk pembuatannya kayak gitu. Jadi salah satu hal yang dapat dilihatnya dari candi-candi ataupun karya-karya arsitektur pada zaman dulu itu adalah Indonesia itu luar biasa Nusantara ya Ibu. Nusantara itu punya mahakarya yang luar biasa tentang arsitektur gitu. Jadi nggak usah terlalu terlalu apa namanya itu kayak terpukau dengan karya-karya arsitektur zaman sekarang dari negara-negara maju di Eropa atau Amerika gitu. Dulu kita juga kayak gitu juga punya kemampuan kayak gitu kok kayak gitu. Jadi tinggal kita menarik kembali kayak gitu. Kalau kita tuh punya kemampuan untuk membuat suatu kejayaan kayak gitu. Salah satunya dalam bentuk bangunan dan arsitektur kayak. Dan yang kedua tentang refleksi tentang bagaimana penanganan COVID. Salah satunya di tempat Ibu materi kemarin itu, di mana terkadang suatu masalah itu adalah pemberian suatu cobaan itu adalah suatu kejadian yang akan bisa membuat kita bersatu kayak gitu. Di mana dengan adanya masalah itu kita jadi saling bahu-membahu karena saling merasakan hal yang sama tentang apalagi
kena COVID kayak gitu. Ketika kita sudah paham dengan lingkungan sekitar kita ataupun masyarakat kita, dan di mana ketika kita diuji dengan COVID seperti sekarang itu malah menumbuhkan kekuatan bersama kayak gitu, Ibu. Dikembalikan, Ibu. Oke, terima kasih Yuni Adela atas pendapatnya ya, yang apa namanya bisa mewakili apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan kelas inspirasi dan kegiatan kebinekaan ya terkait dengan penanganan COVID. Ya kalau Mutias mikir itu sebenarnya awalnya ngapain penanganan COVID-19 ini saya masukkan di kelas modul Nusantara. Tapi kalau saya pahami esensinya lebih dalam, justru ini yang harus saya masukkan. Karena di penanganan pandemi COVID-19 di Bumi Mangli Permai itu adalah sebuah potret tingginya toleransi ya, dan pluralisme di masyarakat tanpa memandang kamu siapa, agamamu apa, terus latar belakangmu apa, kita tetap mau, bahkan tetangga ya dalam tanda kutip, tidak jarang kita itu crash dengan tetangga ya Yuni ya. Ada tetangga yang sakit itu yang diceritakan Bu Ika kemarin satu blog, itu sejatinya dia cuek dengan tetangga-tetangga yang lain. Dia tidak pernah mengindahkan tetangganya, tapi begitu dia kena, mau nggak mau siapa yang menolong? Tetangganya. Nah dari situ dia semakin sadar dan bisa bergaul dengan tetangga-tetangga yang lain. Jadi hikmahnya itu ada di situ. Nah, sudah ya teman-teman, mungkin itu aja yang kita sampaikan di kegiatan refleksi ini. Intinya adalah esensi apa, makna apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan kebinekaan dan inspirasi. Terus minta tolong juga ya sama Martin, Agnes, dan teman-teman yang lain untuk mematangkan ya proyek kontribusi sosialnya itu bagaimana nanti ya. Oke? Ya, karena kita kurang sedikit. Besok kita tari sadek, teman-teman. Jadi tugasnya teman-teman adalah mencari, dibaca aja ya. Jadi nanti tugasnya saya taruh di assignment ya. Mencari tari tradisional yang ada dari daerahnya masing-masing. Ya, tarinya namanya apa, maknanya apa, atau menceritakan tentang apa dan bagaimana sejarahnya tari itu terbentuk. Jadi besok Butias akan mengundang mahasiswa-mahasiswa yang cantik-cantik yang biasanya mengajari teman-teman di sanggar untuk tari sadeng. Dan saya juga dengan teman-teman dari DPMD saat ini itu sedang membangun desa berdaya ya di Desa Puger dengan apa namanya, dengan background itu akan menjadi wisata budaya. Salah satunya yang kita masukkan adalah tari sadeng. Nah, sampai sekarang saya itu masih mencari teman-teman dari prodi sejarah atau dari apa namanya ilmu budaya yang mau mengangkat itu untuk penelitian, karena buktinya secara tertulis itu belum ada. Itu hanya berupa pengucapan dari satu generasi ke generasi lain. Tapi buktinya gunung sadengnya itu memang ada. Nah, kira-kira begitu. Ya, besok jam berapa enaknya kuliahnya, teman-teman? Jam 10 bagaimana, Ibu? Biasa saja, Bu, jam 9, Bu. 9 atau 10? 10 aja, Bu. Oh, 10. Yuni soalnya di barat ya. Sedangkan Martin di tengah ya. Kamu ikut tengah ya, Tin ya? Di tengah, Bu. Cuman besok ada kegiatan, jadi kalau misalnya jam 10, sini jam 11, jadi akan mepet waktu saya. Ya nggak apa-apa. Jam 9 aja ya. Oke, berarti saya akan set setelah ini Zoom jam 9. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga di 5 kegiatan terakhir ini kita akan semangat, dan Butias tadi sudah ketemu sama teman-teman yang akan membantu kita untuk melakukan workshop kebudayaan. Karena saya sudah kadung janji, padahal impian saya saat itu adalah membawa kalian ke pantai atau ke Gunung Sadeng itu untuk menikmati langsung workshop kebudayaan. Tapi karena kondisinya masih begini, ya sudahlah, kita jalan sendiri, kita ngevlog sendiri, dan anak-anak juga sudah dilatih
beberapa minggu dan itu khusus ingin disiapkan Butias buat kalian semua yang ada di sini. Gak apa-apa ya. Oke, next time kalau kalian mau ke Jawa nanti hubungi Butias, pasti akan saya jemput nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat banyak, selalu Ibu. Bu Tias. Sama-sama. Terima kasih. Bu.